Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita di pekan kedua bulan berjalan, mana kita akan sama-sama mengkaji permasalahan fikih yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang permasalahan wudu pada subbab tentang aktivitas-aktivitas yang mana kita harus dalam kondisi berwudu ketika melakukan aktivitas tersebut. Dalam kitabnya Sayyid Sabiq menyebutkan ada 3 amalan. Yang ketiga amalan ini apabila kita melakukannya harus dalam kondisi berwudu atau suci. Amalan yang pertama adalah solat secara mutlak, baik itu solat fardu, solat sunnah, ataupun solat janazah. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah di ayat yang ke-6 yang merupakan dalil tentang keharusan berwudu ketika solat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku, basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya bahwa apabila kalian hendak sholat dan dalam kondisi hadas, maka berwudu itu menjadi wajib bagi kita. Hal ini diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-jamaah kecuali al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima solat seseorang yang dalam kondisi hadas kecuali dalam kondisi suci, dan Allah juga tidak menerima sedekah yang bersumber dari harta yang haram, ghulul atau menipu. Lalu perkara berikutnya yang dimana kita harus dalam kondisi berwudu atau suci ketika melakukannya adalah tawaf di Baitullah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya Rasulullah bersabda, at-tawafu salatun. Tawaf itu sama saja dengan salat. Illa anna Allah Ta'ala ahalla fihi al-kalam. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan tawaf, Allah membolehkan kita untuk berbicara. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Dan siapa yang berbicara ketika tawafnya, janganlah dia berbicara kecuali berbicara yang baik-baik saja. Nah, hadis ini menunjukkan sebagaimana Rasulullah bersabda tadi bahwa tawaf itu sama dengan solat. Berarti ya, sebagaimana solat itu disyaratkan, ya, diwajibkan harus suci dulu, maka tawaf juga seperti itu. Perkara berikutnya, ya, yang ketika kita melakukannya harus dalam kondisi suci adalah menyentuh mushaf. Berdasarkan hadis dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis sebuah surat, ya, lembaran kepada penduduk Yaman, yang mana dalam surat tersebut Rasulullah menulis, la yamassal Qur'an illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Qur'an atau mushaf kecuali dalam kondisi suci. Hadis riwayat An-Nasa'i, Darul Qutni, Baihaqi dan Al-Athram. Dan dalam hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidaklah
boleh menyentuh al-mushaf kecuali dalam kondisi suci. Al-Haythami menyebutnya dalam Majma' Az-Zawaid bahwa para perawi hadis ini itu semuanya riwayat perawi yang thiqah. Berarti hadisnya boleh dijadikan dalil dalam perkara fikih. Karena hadis yang boleh dijadikan dalil dalam untuk perkara fikih, dalil hukum adalah minimal derajatnya itu hasan. Cuma ya, pada hadis ini disebutkan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Nah, ungkapan kata suci tahirun ini dia mengandung dua makna. Mengandung beberapa makna. Bisa bermakna suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Bisa juga bermakna orang beriman. Ya. Artinya orang beriman itu suci. Berarti la yamassal Quran illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang beriman. Karena orang beriman itu suci, maka baik dia dalam hadas besar ataupun hadas kecil boleh menyentuh mushaf karena dia itu suci. Itu salah satu makna dari hadis ini. Nah, karena kata suci ini dia mengandung beberapa makna, sehingga ya ada pendapat yang menyebutkan, ya, ini pendapatnya Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Ad-Dhahhak, Zaid bin Ali, ya, Abu Dawud, Ibnu Hazm dan yang lainnya menyebutkan bahwa boleh menyentuh mushaf dalam kondisi hadas kecil. Tapi kalau dalam hadas besar tidak boleh. Karena tadi itu makna tahir itu dia bisa bermakna hadas besar, bisa bermakna hadas kecil. Nah, sehingga tadi berarti Ibnu Abbas memahami tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci adalah suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil boleh. Nah, tapi tadi sekali lagi Syed Sabiq menempatkan bahwa suci dari hadas kecil, sehingga dia Syed Sabiq meletakkan menyentuh mushaf wajib dalam kondisi suci dari hadas kecil, maka harus dalam kondisi berwudu. Tapi Ibnu Abbas menyebutkan boleh dalam kondisi hadas kecil seseorang itu menyentuh mushaf. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, Al-Quran, mushaf itu adalah lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran-lembaran kertas yang di dalamnya bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dibukukan, itu mushaf. Tapi kalau buku yang di dalamnya itu ada ayat-ayat Al-Quran, maka boleh kita sentuh, baik dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil. Yasinan, ya, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku Yasin yang itu dia tidak memuat seluruh ayat Al-Quran, hanya memuat surat Yasin dan beberapa ayat-ayat dan surat-surat pilihan, dia tidak masuk dalam kategori mushaf. Ya, karena mushaf itu lembaran buku yang kertas yang disatukan dalam bentuk buku yang di dalamnya terdapat surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran sampai ayat yang terakhir. Nah, di ujung pembahasan tentang menyentuh mushaf ini, Syed Sabiq menyebutkan wa ammal al-qira'ah lahu biduni mas fahuwa jaizun ittifaqan. Adapun menyentuh mushaf, adapun membaca mushaf, membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Jadi misalnya kayak begini ini, ya. Kita umpamakan ini Al-Quran, ya, terbuka, ya. Tidak kita sentuh, ya, ada dia terbuka dan kita baca tanpa menyentuhnya, itu para ulama semuanya sepakat perkara tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Jadi dibedakan antara membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Kalau menyentuh mushaf ada yang menyebutkan harus suci baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Ibnu Abbas menyebutkan boleh dalam kondisi hadas kecil, hadas besar tidak boleh, ya, menyentuh mushaf. Tapi membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, semuanya sepakat itu boleh. Hal ini berbeda dengannya membaca Al-Quran misalnya lewat HP. Ini HP ada aplikasi Al-Quran, kita baca, ini bukan mushaf. Tapi yang kita baca adalah Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran baik lewat mushaf ataupun lewat aplikasi
dalam smartphone itu tetap berpahala, yang dimana pahalanya 1 huruf 10 kebajikan dan begitu seterusnya. Nah, itu 3 perkara yang dimana ketika kita melakukannya harus dalam kondisi suci dari hadas kecil. Jadi harus dalam kondisi suci, harus dalam kondisi berwudu, yaitu sholat secara mutlak, baik wajib maupun sunnah, baik sholat jenazah, tawaf, dan menyentuh mushaf. Di mana menyentuh mushaf ini ada yang menyebutkan bahwa boleh dalam kondisi hadas kecil, artinya boleh dilakukan meskipun dalam kondisi tidak berwudu. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga perkara-perkara yang dimana kita dianjurkan ketika melakukan amalan tersebut hendaknya dalam kondisi berwudu, tapi tidak dalam konteks harus, ya. Perkara-perkara ini ketika kita dianjurkan lebih bagus dilakukan dalam kondisi berwudu. Tidak berwudu juga tidak apa-apa, lebih afdal berwudu. Apakah itu? Yang pertama adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ketika kita berzikir dianjurkan dalam kondisi berwudu. Walaupun tidak berwudu pun itu tidak apa-apa. Berdasarkan hadis dari Muhajir bin Kanfat radhiyallahu anhu bahwasanya annahu salama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yurd alaihi hatta tawadda farad alaihi. Rasulullah Muhajir ini pernah memberi salam kepada Rasulullah. Ingat ya, salam itu bagian dari zikir, ya. Dan Rasulullah dalam kondisi berwudu. Rasulullah tidak menjawab salamnya itu sampai Rasulullah selesai berwudu, kemudian baru beliau menjawab salamnya. Lalu Rasulullah menjelaskan kenapa hal itu dilakukan. Dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karahtu an adhkurallah illa 'ala tahara." Tidak ada hal yang melarang saya, yang menahan saya untuk bisa segera menjawab salammu dalam kondisi tadi itu masih berwudu. Rasulullah menjelaskan, cuma saya, ya, illa anni karihtu, saya kurang suka, tidak suka. Nah, saya menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Jadi Rasulullah ketika menyebut nama Allah berzikir, ya, dalam salam kan ada menyebut nama Allah, waalaikumsalam warahmatullah, menyebut nama Allah, ya, kecuali saya dalam kondisi suci. Di hadis yang lain disebutkan, kata ada menyebutkannya, fakan al-Hasan min ajli hadza yukrahu an yaqra aw yadhkurallah azza wa jalla hatta yathur. Al-Hasan, ya, fakana yang baik adalah, fakana Al-Hasan adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimakruhkan, ya, hukumnya makruh, kurang bagus. Seseorang yang membaca Al-Quran atau menyebut nama Allah kecuali dia dalam kondisi suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Namun, ya, perkara ini masuk dalam perkara-perkara yang disunahkan, bukan harus. Sebab ada hadis yang lain yang menyebutkan, hadis dari Aisyah berkata bahwasanya kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi, ya. Rawahu al-khamsa illa an-Nasai. Nah, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisinya. Artinya, kadang Rasulullah berzikir dalam kondisi suci, kadang juga Rasulullah berzikir menyebut nama Allah dalam kondisi hadas kecil, kadang juga beliau berzikir menyebut nama Allah dalam kondisi junubnya. Nah, berdasarkan hadis dari Aisyah ini menunjukkan berarti bahwa hadis yang pertama tadi itu, ya, dalam pada bab ini dia masuk dalam perkara yang mustahab, dianjurkan, bukan perkara wajib bahwa ketika menyebut nama Allah berzikir harus dalam kondisi suci. Hadis yang lain juga, ya, dari Ali menyebutkan bahwa Rasulullah pernah keluar dari kamar mandi, fayaqra'una Al-Quran, membacakan kepada kami Al-Quran. Setelah keluar dari kamar mandi tadi, Rasulullah membacakan Al-Quran kepada para sahabat, bahkan bersama kami,
dalam kondisi tadi itu, beliau baru keluar dari kamar mandi, belum sempat berwudu. Dan Ali melanjutkan bahwa Rasulullah itu hanya hal yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran itu hanyalah junub. Ya. Ketika beliau dalam kondisi junub, baru beliau tidak baca Al-Quran. Di luar itu, beliau tetap membaca Al-Quran. Artinya, beliau juga membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. Berdasarkan apa yang dilakukan sholat tadi itu. Maka, ya, hendaknya ketika kita berzikir, afdalnya dalam kondisi berwudu. Walaupun tidak berwudu juga tidak apa-apa. Perkara berikutnya adalah yang kita dianjurkan untuk melakukannya, dianjurkan lebih afdal dalam kondisi berwudu adalah saat akan tidur. Rasulullah bersabda ya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita mabja'aka," apabila kalian hendak tidur, ya, pergi ke kamar untuk tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk sholat. Berarti wudunya secara sempurna. Lalu berbaringlah pada sisi kanan, ya. Lalu Rasulullah mengajarkan membaca doa yang hendaknya kita baca sebelum tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajhtu wajhi ilaika, fawwadtu amri ilaika, walja'u dhahri ilaika, wa raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la munjiya minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa in mit wa nabiyyaka alladhi arsalta. Nah, siapa yang membaca doa ini, ya, kemudian fa in mitta min lailatika, kalau dia Allah mentakdirkan dia mati pada malam itu, fa anta alal fitrah, maka dia mati dalam kondisi fitrah, dalam kondisi suci. Dan Rasulullah menganjurkan waj'alhunna akhir ma takallamu bihi. Jadi karena ini sebagai ucapan yang terakhir kita baca sebelum tidur kita. Ya. Nah, jadi sebelum tidur berdoa. Nah. Lalu dari Ibnu Umar, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, yanam ahaduna junuban?" Boleh tidak kita tidur dalam kondisi junub? Ya, dimakluminya suami istri misalnya sebelum tidur melakukan aktivitas hubungan suami istri, lalu dia tidur dalam kondisi junub. Maka Ibnu Umar bertanya, boleh tidak seseorang tidur dalam kondisi junub? Atau kalau tidak boleh berarti ketika melakukan hubungan suami istri harus mandi dulu baru tidur? Rasulullah lantas menjawab, "Na'am, boleh. Idza tawadda'a." Ketika sebelum tidur tadi itu dia berwudu. Jadi bagi yang sudah menikah, ketika di malam hari misalnya dia melakukan aktivitas hubungan suami istri, hendaknya setelah itu dia berwudu baru dia tidur, jangan langsung tidur. Dari Aisyah menceritakannya bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak tidur dalam kondisi junub, beliau membersihkan kemaluannya lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat jamaah. Jadi kita dianjurkan ketika hendak tidur, tidurlah dalam kondisi berwudu. Tapi ini pada bab anjuran bukan keharusan. Baik ya sudah dalam kondisi junub ataupun tidak junub. Nah, perkara berikutnya ya dianjurkan bagi orang-orang yang dalam kondisi junub hendaknya dia berwudu ketika akan makan, minum atau mau mengulang kembali aktivitas hubungan suami istrinya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata Nabi Muhammad SAW apabila dalam kondisi junub, kan Nabi SAW idza kana junuban, Nabi Muhammad apabila dalam kondisi junub fa arada an ya'kula aw yanam tawadda. Lalu Nabi Muhammad ingin makan atau ingin tidur, beliau berwudu. Nah, jadi orang yang dalam kondisi junub hendaknya dia berwudu ketika mau makan, mau minum atau mau tidur atau mau mengulang kembali aktivitas hubungan suami istrinya. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu." Ya. Apabila seseorang itu, salah seorang dari kalian bercampur dengan istrinya, dengan pasangannya, "Tsumma arada an ya'uda falyatawadda." Lalu dia hendak mengulanginya kembali, ya. Ya. Hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Dan ada tambahan riwayat, fa innahu ansyata lil'ud. Karena berwudu kembali itu lebih bisa membuat semangat melakukan aktivitas tadi itu ada lagi. Perkara berikutnya yang kita dianjurkan untuk melakukannya dalam kondisi wudu, disunahkan berwudu, yaitu sebelum mandi. Baik itu mandi yang hukumnya wajib maupun mandi yang hukumnya sunnah. Mandi wajib itu seperti apa? Mandi junub. Mandi sunnah, mandi Jumat, mandi sebelum sholat Id, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, dianjurkan sebelum kita mandi, ya, mandi yang tadi, mandi junub yang wajib atau mandi sunnah, sebelumnya hendaknya kita berwudu. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda fayaghsilu yadahu thumma yafragh bi yamini ala shimalihi fayaghsilu farajahu thumma yatawadda wudu'a lis-shalah." Rasulullah ketika mandi junub, pertama dimulai dengan mencuci tangan beliau, lalu mendahulukan yang bagian kanan atas yang kiri, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Nah, jadi bagi orang yang mau mandi, baik mandi junub ataupun mandi sunnah, yang wajib sunnah, hendaklah dia memulainya dengan berwudu terlebih dahulu. Walaupun, ya, tanpa wudu itu pun tidak apa-apa, mandinya tetap sah. Ya, tapi ketika dia memulainya dengan berwudu, itu jauh lebih afdal, jauh lebih banyak pahalanya. Ya. Dianjurkan juga bagi orang yang memakan, ya, makanan yang dengan cara dibakar atau dipanggang, ya, makanan olahan yang untuk memasaknya dengan cara dipanggang atau dibakar, dianjurkan juga untuk berwudu. Misalnya makan sate, satenya dibakar di atas bara, ya, bara api. Nah, hendaknya dia juga berwudu. Berdasarkan hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid, bahwasanya dia berjalan bersama Abu Hurairah wa huwa yatawadda. Lalu dia bertanya, gara-gara apa, ya? Atadri mimma tawadda? Lalu Abu Hurairah bertanya kepada Abdullah bin Qarid, ya, tahu tidak sebab apa saya berwudu? Dari qat yang beliau makan. Sebab Rasulullah bersabda, Abu Hurairah menjelaskan, li annani sami'tu Rasulullah sallam berkata, tawadda mimma massatun nar. Berwudulah kalian ketika memakan sesuatu yang masak dengan cara terkena api atau dipanggang atau dibakar, ya. Tapi anjuran ini adalah anjuran yang bersifat sunnah. Sebab hadis dari Amr bin Umayyah ad-Damari radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, memakan bagian dari kambing, bahunya yang dipanggang. Kemudian beliau pergi sholat, ya, tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, ini jadi ada hadis yang berupa anjuran berwudu ketika memakan makanan olahan dengan cara dipanggang atau dibakar. Lalu ada perbuatan Rasulullah yang mana Rasulullah melakukan hal itu dan beliau tidak berwudu dengannya. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah tadi, berarti hadis ini, anjuran ini, dia tidak sampai pada tingkatan wajib, tapi sunnah. Perkara berikutnya yang kita dianjurkan untuk berwudu adalah
memperbarui wudu setiap hendak sholat. Nah, misalnya kita tadi sholat asar, kemudian nanti sebentar kita sholat maghrib. Meskipun wudu kita itu belum batal dari sholat asar, tadi kita wudunya belum batal, sampai maghrib kita masih dalam kondisi suci, namun afdalnya adalah ketika kita hendak sholat lagi, sholat maghrib lagi, hendaknya kita berwudu. Berdasarkan hadis dari Baridah radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli shalah. Falamma kana yaumul fathi tawadda wa masala khufai wa shalla as-salawat biwudu'in wahidin. Bahwasanya Rasulullah itu ketika hendak salat yatawadda inda kulli salatin. Rasulullah itu berwudu setiap mau salat. Mau wudunya sudah batal ataupun belum, beliau senantiasa berwudu setiap mau salat. Lalu ketika terjadi Fathu Makkah, ya, pada peristiwa Fathu Makkah, ya, beliau berwudu lalu membasuh alas khufnya dan salat 5 waktu, shalla as-salawat, 5 waktu salatnya beliau itu biwudu'in wahidin. Beliau berwudu dengan 1 kali wudu saja. Jadi salat subuh, wudu waktu subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya itu masih menggunakan wudu yang tadi subuh karena beliau belum batal, sehingga ketika beliau salat zuhur beliau tidak berwudu lagi. Salat asar beliau tidak wudu lagi. Maghrib begitu pun beliau tidak wudu lagi, hanya dengan 1 kali wudu tadi. Ya. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, ya innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu. Ya Rasulullah, ini perkara engkau berwudu, ya, perkara engkau sholat dengan 1 kali wudu ini bukan perkara baru. Ya. Yang ini perkara ini tidak pernah engkau lakukan sebelumnya, ya, karena sebelumnya itu setiap engkau mau sholat, ya, engkau wudu terus. Lalu ini pada peristiwa Fathu Makkah Rasulullah sholat, ya, 5 waktu dengan wudu 1 kali pada waktu sholatnya. Maka hal ini ditanyakan oleh Umar, ini perkara asing. Lalu Rasulullah kemudian menjawab, amdan fa'altuhu ya Umar. Saya melakukannya secara sengaja wahai Umar. Bahwa ini sengaja dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pelajaran bagi kita. Seseorang itu boleh berwudu setiap dia mau sholat, lebih afdal, dan boleh juga, dan Rasul sengaja melakukan ini agar kita sadar bahwa 1 kali wudu itu bisa digunakan untuk sholat-sholat yang lainnya selama wudunya itu belum batal. Nah, hadis yang lain menyebutkan Anas bin Malik berkata, karena Rasulullah SAW yatawadda inda kulli sholat. Rasulullah itu setiap mau sholat beliau berwudu. Ya. Dari Amr bin Amr ini bertanya kepada Anas, ya, fa antum kaifa kuntum tasnaun? Kalau Rasulullah setiap mau sholat beliau berwudu, lalu kalian itu kerjanya kayak bagaimana? Apakah seperti yang dilakukan Rasulullah setiap mau sholat wudu atau bagaimana? Lalu Anas menjawab, kunna nusalli as-salawat biwudu'in wahidin malam nahdus. Kami itu wudu, ya, kami sholat dengan 1 kali wudu selama kami belum batal wudunya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan oleh Rasulullah, setiap mau sholat beliau perbarui wudunya meskipun wudunya itu belum batal, meskipun belum dalam kondisi hadas besar, hadas kecil. Nah, hadis yang lain menyebutkan, ya, yang menguatkan tentang bahwa memperbarui wudu itu masuk dalam perkara sunnah atas setiap sholat. Rasulullah SAW bersabda dari hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati, jika seandainya hal ini bukanlah perkara yang berat bagi umatku, la amartuhum anda kulli salatin biwudu, saya akan perintahkan mereka bahwa setiap solat wudu, mau batal wudunya atau belum batal wudunya, setiap solat wudu. Wa ma'akulli wudu'in bisiwakin, dan hendaknya setiap mau berwudu bersiwak. Ya, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan.
Keutamaannya di sini disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda ala tahrin kutiba lahu asyru hasanatin." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwa siapa apabila ada seseorang yang dia berwudu dalam kondisi suci, artinya wudunya belum batal, tapi dia berwudu lagi, maka dia tercatat memperoleh 10 kebajikan atas aktivitas tersebut. Jadi kita dianjurkan untuk setiap mau sholat hendaknya perbarui wudhu kita. Inilah perkara-perkara yang mana kita disunahkan berwudhu ketika melakukannya, yaitu berzikir kepada Allah hendak tidur, lalu saat dalam kondisi junub, hendaknya kalau mau makan, mau minum dalam kondisi junub, atau mengulang kembali aktivitas hubungan suami istri dalam kondisi berwudhu. Dianjurkan berwudhu sebelum mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, dan memperbarui wudhu kita setiap kita akan sholat meskipun wudhu tersebut belum batal. Inilah yang bisa kita kaji bersama dalam pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.